Salam teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu, sangat memberkati kamunya. Yaitu bagaimana cara mengetahui dia suka sama kamu pandangan pertama. Jadi seringkali saya dapatin sebenarnya sama-sama suka. Baik si cowok ataupun si ceweknya sebenarnya sama-sama suka, tapi mereka tidak jadian, tidak menjadi sepasang kekasih. Nah, kenapa? Karena baik si cewek ataupun si cowoknya nggak tahu, nggak peka kalau mereka saling menyukai. Jadi sebenarnya penting sekali kepekaan itu, sehingga kamu bisa menilai mana orang yang menyukaimu, mana orang yang sungguh-sungguh mencintaimu. Ya. So, berikut cara mengetahui dia suka sama kamu pada pandangan pertama. Yang pertama, coba lihat, amati dia. Yang pertama, dia fokus padamu. Dia fokus pada omonganmu. Jadi waktu kalian ketemu dan terjadi obrolan di antara kalian, komunikasi di antara kalian, maka coba lihat orang yang menaruh suka ke kamu, maka dia akan fokus. Dia nggak main handphone, dia nggak kesana kesini, ngeliat sana ngeliat sini, enggak. Dia fokus ke kamu dan dia dengerin omonganmu. Itu kan sesuatu yang wajar, sesuatu yang dilakukan orang yang punya perasaan. Jadi fokus, karena dia tahu kamu lebih penting daripada handphone yang sedang dia pegang. Untuk itu, coba perhatikan seberapa fokus dia ngedengerin kamu, seberapa fokus dia sama kamu ketika kalian ngobrol. Dan itu salah satu tandanya. Nah, kemudian tanda yang kedua, cara mengetahui adalah, coba perhatikan, apakah dia sering mencarimu atau hanya satu kali itu ketemu dan setelah itu sudah tidak ada lagi upaya dan usaha yang dia lakukan. Orang kalau suka, dia akan cari cara bagaimana bisa terkoneksi lebih jauh, lebih dekat denganmu. Jadi dia mungkin akan cari cara lewat sosial mediamu, lewat teman-teman dia, lewat teman-temanmu, untuk menemukan dan bisa ngobrol dengan kamu kembali. Ya, paling sederhananya lihat upaya dia lewat sosial media. Seringkali itu jadi cara yang digunakan untuk membangun hubungan dengan kamunya. Itu yang kedua, dia selalu mencarimu. Yang ketiga, ada satu perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang punya hati, antara orang yang suka dengan orang yang tidak suka. Ada satu pandangan yang sangat berbeda. Contoh, teman kita lihat ke kita dengan seorang yang suka sama kita, ngelihat kita akan beda cara ngelihatnya. Beda banget. Orang yang suka sama kita, kita bisa lihat wajahnya seneng, terus matanya menggambarkan kebahagiaan, senyumnya yang natural. Jadi berbeda sekali pandangan yang diberikan. Jadi coba cek ketika dia memandangmu, lihat ekspresinya, lihat mimik wajahnya. Terus kemudian coba lihat mungkin tangannya nervous, grogi atau apa. Perhatikan itu baik. Jadi itu yang ketiga, pandangannya berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah dia perhatian sama kamu. Ya, dari kesehatanmu dia perhatikan, dari pekerjaanmu dia perhatikan, dari keluargamu dia perhatikan, kamu mengalami masalah apa dia perhatikan. Dia sangat-sangat perhatian. Sangat-sangat perhatian. Padahal baru saja ketemu. Tapi karena memang dia punya hati, dia suka sama kamu, ya dia perhatian.
Dan itu wajar. Orang kalau jatuh hati, jatuh cinta, maka tindak nyatanya dia memperhatikan. Itu yang keempat. Nah, sedangkan yang kelima adalah dia merasa kamu adalah bagian dari dalam dirinya. Jadi orang yang suka sama kamu, dia akan merasa bahwa kamu itu adalah bagian dari dalam dirinya. Artinya apa? Dia pengen lindungin kamu, dia pengen perhatikan kamu, dia pengen buat kamu nyaman. Ada upaya-upaya yang dia lakukan seperti yang dia lakukan untuk dirinya. Karena memang kamu adalah bagian dari dalam dirinya. Dia merasa seperti itu. Itu yang kelima. Nah, sementara yang keenam adalah cintanya dia begitu nyata. Perjuangan dia begitu nyata. Jadi kalau ada orang bilang ke kita ya, bahwa dia suka sama kita, dia cinta sama kita, tapi nggak nyata, nggak nampak, hanya di omongan doang, terus tidak ada perjuangan, maka percayalah orang itu pembohong. Pembohong orang itu. Orang kalau benar-benar suka, kelihatan perjuangannya. Cintanya begitu nyata, nampak sekali dari perbuatan-perbuatannya. Jadi itu yang keenam, cintanya begitu nyata dan penuh perjuangan. Nah, sedangkan yang ketujuh adalah dia susah melupakanmu. Artinya dia kepikiran kamu terus. Ya mungkin kamu nggak tahu, tapi dia merasakan itu. Dia kepikiran kamu, dia susah ngelupain kamu. Ya, bagaimana dia meluapkan? Ketika dia kepikiran, ketika dia susah ngelupain kamu, maka dia luapkan dengan kepoin sosial mediamu. Maka dia luapkan dengan berteman dengan teman-temanmu, sehingga dia banyak dapat informasi tentang kamunya. Dan itu mengobati rasa rindunya, kepikirannya ke kamu. Itu yang ketujuh. Nah, sementara yang kedelapan, baginya kamu sangat menawan. Sangatlah kamu menawan baginya. Sekalipun mungkin bagi orang kamu biasa-biasa aja, atau mungkin kamu melihat dirimu ya biasa-biasa aja. Tapi untuk dia yang suka sama kamu, kamu itu menawan di matanya, menawan di hati dan pikirannya. Dan orang kalau menawan, kalau orang itu punya hati terhadap orang yang dia tawan, maka dia akan melakukan berbagai usaha, upaya untuk orang yang dia yang menawan hatinya. Ya, itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah dia berusaha terlihat sempurna di depanmu dengan cara dia merapikan rambutnya, dia merapikan bajunya. Nah, secara psikologi itu sebenarnya dia coba kelihatan ingin perfeksionis di depanmu, ingin kelihatan percaya diri di depanmu. Dan itu sering kali dilakukan oleh orang-orang yang jatuh hati, yang jatuh cinta, yaitu terlihat sempurna. Supaya apa? Supaya orang yang dia taksir itu naksir sama dia, supaya orang yang dia suka itu suka sama dia, dengan cara terlihat sempurna. Kan kita ini kalau ngeliat orang yang hampir sempurna, secara pekerjaan bagus, secara rupa bagus, secara keluarga bagus, secara pertemanan bagus, itu kan menimbulkan kesan tersendiri. Jadi dia berusaha terlihat sempurna dengan merapikan bajunya, rambutnya, dan lain-lain. Bahkan yang terakhir, cara mengetahui dia suka sama kamu pandangan pertama adalah biasanya rata-rata itu dia akan kelihatan sedikit nervous, grogi. Ya, kalau kamu perhatikan dengan seksama, dengan sebaik mungkin, pasti kelihatan waktu dia grogi. Sekalipun mungkin dia pintar nutupin, tapi pasti kelihatan bahwa dia grogi, nervous di depanmu. Jadi saya berharap
Beberapa tanda ini membantu teman-teman muda untuk bisa menilai orang yang suka sama kamu. Siapa tahu kamu juga sama dia, suka juga sama dia, dan siapa tahu kalian berjodoh. Kita nggak tahu. Oke, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.